Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini DR Nadif akan memberikan tutorial penjelasan yang mudah-mudahan dapat membantu teman-teman dan insya Allah ini lebih lengkap, yaitu bagaimana cara membuat merge atau yang juga sering kita sebut dengan istilah surat massal. Terdiri dari beberapa langkah cara pembuatan surat massal ini. Yang pertama yaitu yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat belangko suratnya. Nah, ini adalah sebuah contoh yang sudah kami sediakan, sebuah belangko surat yang nantinya akan kita isi dengan data-data surat yang terdapat pada file yang lain. Nah, setelah belangko surat ini teman-teman selesaikan, di sini pada belangko surat yang sudah kami sediakan ini kami tandai, yaitu dengan tanda ini. Dengan tanda ini adalah tanda di mana nanti file yang terdapat field yang terdapat pada file data yang dalam bentuk tabel akan diinput ke sini, akan dimasukkan ke sini. Jadi ini adalah berupa tanda lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang akan kita masukkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat file data sumber. Oke, file data sumber. File data sumber ini bisa saja Anda buat atau teman-teman buat pada sebuah halaman lain, pada sebuah file lain, bisa saja di dalam Microsoft Word atau di dalam Microsoft Excel atau bisa juga di dalam Microsoft Access. Nah, untuk latihan kali ini kami akan buat sumber datanya yaitu dari sebuah file yang dibuat dengan Microsoft Office Word. Baik teman-teman bisa lihat tabelnya sudah kita buat dan kemudian data-datanya yang sudah kita isi. Di antaranya adalah nomor 1, nomor 2 sampai nomor 7, kemudian panggilan bapak, ibu untuk wanita, kemudian ada daftar namanya yang ke bawah dan selanjutnya adalah tempat alamat surat akan kita kirimkan. Jadi, langkah yang pertama kami ingatkan sekali lagi, langkah yang pertama yaitu membuat belangko surat seperti ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat tabel yang berupa data sumber. Membuat tabel yang berupa data sumber. Dan langkah yang ketiga selanjutnya adalah menyimpan file data sumber ini. Jadi yang wajib kita simpan adalah file data sumber. Ya, teman-teman, yang wajib teman-teman simpan adalah file data sumber. Kalau untuk belangko surat, boleh teman-teman simpan jika seandainya file surat ini dibutuhkan kembali di kemudian hari. Tapi kalau hanya dibutuhkan untuk saat ini tidak perlu disimpan. Tapi kalau untuk data sumber ini wajib disimpan karena pada belangko surat ini nanti kita akan memanggil data surat ini. Jadi langkah yang ketiga adalah menyimpan, kita simpan dengan Ctrl S. Kita simpan dengan Ctrl S, kemudian tentukan tempat alamat penyimpanan atau drive penyimpanannya. Saya akan simpan di dalam file dokumen. Pada file dokumen, saya buat di sini adalah data sumber. Kemudian kita klik save. Ingat teman-teman, file kita simpan di dalam folder dokumen. Kemudian nama filenya adalah data sumber. Klik save. Maaf, file not found tidak dapat disimpan di sini. Kita coba pindah save. Nah, oke, berhasil. Jadi langkah yang ketiga adalah menyimpan dokumen. Dan dokumen yang kita simpan itu adalah dokumen yang berisikan data sumber dari surat massal kita. Nah, kemudian apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya yaitu langkah yang keempat, menghubungkan antara file blanko ini dengan file data surat. Langkah yang keempat adalah menghubungkan antara file blanko dengan file data surat. Caranya adalah klik My Links, kemudian klik Select Recipient, klik My Links, kemudian klik Select Recipient, kemudian pilih yang opsi Use Existing List. Pilih Use Existing List. Nah, pada langkah yang keempat ini terdiri dari beberapa step. Yang pertama tadi adalah klik My Links, kemudian klik
select recipient, selanjutnya adalah use existing list. Kemudian berikutnya adalah masih pada langkah yang keempat, kita cari file data sumber tersebut, data sumber yang tadi kita buat, yaitu kita simpan pada folder download tadi dengan nama data sumber. Klik open. Nah, teman-teman bisa lihat dengan aktifnya icon address block, kemudian ada greeting line, ada insert merge field, kemudian ada rules, ada match fields. Nah, ini berarti atau ini mengindikasikan bahwa surat blanko sudah terhubung dengan data sumber. Nah, itulah langkah-langkah yang 4 sudah kita selesaikan. Selanjutnya ada langkah-langkah berikutnya, yaitu langkah yang kelima. Langkah yang kelima yaitu memasukkan field-field yang tadinya sudah kita sediakan pada data sumber ke blanko. Baik, caranya adalah ini kita hapus terlebih dahulu karena ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Kita hapus, oke. Di sini tadi adalah yang kita masukkan adalah field panggilan. Jadi klik pada insert match field, kemudian pilih panggilan. Insert match field, panggilan. Nah, kita beri spasi satu kali, tekan spacebar satu kali untuk memisahkan atau memberi jarak antara panggilan dengan field berikutnya, yaitu field nama. Nah, demikian. Ini dua field sudah kita masukkan. Kemudian field yang terakhir, yaitu field yang ketiga, yaitu tempat di mana surat ini akan dikirimkan atau alamat surat akan dikirimkan. Insert match field, kemudian pilih tempat. Nah, itulah teman-teman 5 langkah atau langkah yang kelima dalam pembuatan surat massal atau merge. Langkah yang keenam yaitu menampilkan isi dari field yang tadi kita buat pada data sumber, yaitu menampilkan isi dari field yang tadi kita masukkan atau kita buat pada data sumber yang kemudian kita insert atau kita input ke dalam program ke dalam file blanko surat. Caranya adalah klik preview result. Nah, teman-teman dapat lihat hasilnya. Dan langkah yang keenam adalah untuk memilih record atau data field yang telah kita input tadi, yaitu dengan klik panah ini untuk menampilkannya. Teman-teman bisa lihat, jadi keuntungan dari match field ini, keuntungan dari mailing ini, dari surat massal ini adalah teman-teman tidak perlu membuat blanko sebanyak surat akan dituju dan tidak perlu membolak-balik untuk mengedit data-data yang sudah kita input. Baik teman-teman, untuk sementara itu dulu yang perlu kami sampaikan untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar dari cara pembuatan surat massal ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Tetap berada pada channel ini dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.